Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Kita akan membahas, mengkolek respon-respon dari publik, netizen, rakyat terhadap kekisruhan yang disebabkan oleh aturan kebijakan Bahlil tampaknya tanpa konsultasi dengan Pak Prabowo ya. Sehingga Pak Prabowo langsung turun tangan mengambil alih dan membatalkan kebijakan Bahlil. Itu kita apresiasi ya, sebagai seorang presiden turun langsung. Karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Tapi kita lihat dampaknya ini masih terus terjadi. Korban meninggal bertambah lagi. Kemarin kita dengar hanya satu orang, Ibu Yoni, Ibu Yoni, ya, nanti kita lihat. Ada lagi yang laki-laki. 3, 4, kalau tidak salah ya, sekitar 3, 4 lah. Nanti kita cek. Ini nggak cukup dengan permintaan maaf ini. Ini harus ada langkah yang jauh lebih besar. Ia tentu dipecat atau mengundurkan diri. Itu saja pilihannya tanpa yang harus dilakukan oleh seorang Bahlil Lahadalia. Karena respon publik hari ini sudah gencar ke arah sana. Pecat Bahlil, loyalis Mulyono. Jadi netizen mengkait-kaitkan dengan Mulyono alias Jokowi. Yang tentu kita tahu bagaimana dekatnya Bahlil ini dengan Jokowi. Sehingga rumor yang beredar ini kan ya titipan Jokowi. Bahkan termasuk ada juga rumor yang mengatakan bahwa kebijakan ini atas perintah Jokowi. Kalau benar mengerikan kali itu. Hanya untuk yang kurang mampu yang ditanyakan. Ini, jadi LPG itu terutama yang bersubsidi ini memang diperebutkan di lapangan dan itu hanya untuk yang kurang mampu. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi mengenai kelangkaan nanti biar Pak Menteri BUMN yang jawab ya, karena itu menyangkut Pertamina di bawah beliau ya. Ya tentu pasti dibantah oleh Pak Jokowi ya, tapi itulah yang menjadi diskusi di ruang publik hari-hari ini. Golkar mulai mbalelo. Ini pandangan dari seorang mantan Waketum Gerindra Arief Poyuwono. Menarik juga untuk kita bahas, untuk kita cermati. Dan kita ketahui tadi korban-korban bertambah yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kamu ini dari tadi saya ngomong kamu nggak dengar ya? Pengecer tidak boleh berjualan, tetapi subpangkalan ini belum aktif, belum ada. Dan akhirnya belum sampai. Kamu ini dari tadi saya ngomong kamu nggak dengar ya? Pengencer itu dinaikkan menjadi subpangkalan. Jadi nggak ada lagi pengencer yang nggak bisa jalan. Jadi semua pengencer dari 370.000 itu semuanya menjadi subpangkalan. Nah, nanti dalam proses berikutnya kita melakukan pendampingan agar mereka tertib. Bagi subpangkalan siapa yang tidak tertib mengikuti aturan akan pasti dilakukan evaluasi, penilaian.
agar betul-betul Subpangkalan ini adalah yang bertanggung jawab terhadap bagaimana penyaluran LPG 3 kg tepat sasaran. Ya. Barangkali dari sini kenapa muncul pecat Bahlil loyalis Mulyono. Besar kemungkinan Bahlil diperintah Jokowi untuk larang pengecer jual LPG 3 kg. Ini pandangan Saiful, tapi bukan Saiful ini. Saiful Anam. Kita lihat ya. Presiden Prabowo tak pernah mengeluarkan kebijakan melarang penjualan gas LPG 3 kg di tingkat pengecer. Pengecer ya, bukan pengencer. Berkenaan dengan itu terbuka kemungkinan kementerian terkait dalam hal ini Bahlil bergerak sendiri atau ada yang memerintahkan selain presiden untuk memperburuk citra pemerintahan Prabowo. Ngeri kan kalau benar terjadi. Hal ini diungkapkan oleh dosen pasca sarjana Universitas Syahid Jakarta Saiful Anam ketika berbincang dengan kantor berita politik dan ekonomi Ermol pada Selasa kemarin. Sangat terbuka ada yang memerintah untuk memperjelek citra presiden baik langsung maupun tidak langsung. Menurut dia tak menutup kemungkinan pula Bahlil diperintah oleh elit yang selama ini disebut-sebut memiliki kedekatan khusus dengannya. Siapa dia? Ya Jokowi. Bisa jadi ada masukan dari Jokowi yang memang ada kesengajaan untuk mengacaukan keadaan. Jelas dia. Bisa jadi Jokowi sedang cek ombak menggunakan kekuasaannya untuk mengintervensi Bahlil dengan mengeluarkan kebijakan yang tidak populis bagi Prabowo. Ini pendapat dari Saiful Anam dan saya kira masuk akal pendapatnya. Kalau kita baiknya sih memang ada klarifikasi dari Bahlil soal apa yang disampaikan oleh Saiful Anam ini. Tapi mungkin dibiarkan ya. Seperti biasa kita lihat beberapa rumor, ya dibiarkan saja. Nah, sehingga hari ini ya muncul pecat Bahlil loyalis Mulyono. Ini laporan dari Widodo Bogiarto dari respon-respon yang bermunculan di media sosial. Menteri SDM Bahlil menjadi bulan-bulanan warganet buntut munculnya aturan baru mengenai gas LPG 3 kg. Pasalnya dalam aturan itu pengecer tak lagi mendapat pasokan. Oke, kita tahu ini ya. Bahkan nama Bahlil pada Senin kemarin merajai kolom trending X karena membuat publik geram karenanya. Senin siang Februari, rakyat bukannya dibikin makmur, justru tambah susah. Tulis @JuPride. Akun tersebut menilai kebijakan Bahlil telah melecehkan Presiden Prabowo. Pecat Bahlil, loyalis Jokowi Mulyono, dan geng Solo brutal brengsek. Wah, bahasanya udah ngeri kali ini. Ada lagi yang lain. Bahlil, mekanisme belum diatur tapi kebijakan udah jalan. Nyusahin rakyat saja. Beli LPG 3 kg harus antri, kata Maudi Asmara. Ini saya kenal orangnya. Kira-kira Bahlil ikut antri gak LPG 3 kg? Ya enggak lah, ini kebijakan. Menurutnya kebijakan yang tidak didukung sosialisasi matang dan hanya buat laporan asal Bapak senang, ujungnya tetap rakyat yang dikorbankan. Satu kata buat Bahlil, waktu dan tempat dipersilahkan yang mulia Cat Warrior. Ya inilah respon-respon dari publik. Dan kita mendengar di awal pemerintahan ini saya pernah mengangkat tentang Sri Mulyani yang mengatakan ini harganya harusnya 12.500, 12.750. Mestinya harganya sebegitu. Jadi mencapai angka 20.000 ini Sri Mulyani kaget. Loh kok bisa? Padahal di dekat saya itu 23, 24. Di Riau itu 30.000. Jadi turun dong ke bawah menteri-menteri ini ya. Jangan terima laporan dari bawahan saja. Tapi sekarang Bahlil malah bilang 15.000. Karena maksimal katanya per kilo itu 5.000 harganya. Setelah disubsidi. Loh kok beda menteri, beda harga ini. Ini siapa sebenarnya yang angka yang benar itu yang mana? Coba kita dengar ya. Oh ini dulu. Ini postingan dari Adi Prayitno. Senang rasanya bisa lihat pejuang kehidupan begini. Bisa jualan tabung gas 3 kg lagi.
Tega bener yang berjuang hidup begini dituding ngambil untung banyak. Padahal sekedar menyambung hidup mereka saja. Ya, berapa sih untung dari satu tabung pengecer ini? 2.000, 3.000. Ya segituan gitu. Ini yang Adi Prayitno munculkan videonya, ini ada satu motor bawa berapa ini? 5, 6, 7 kali 3.000, 20 ribuan. Kecil banget ini. Kan nggak masuk akal gitu kalau yang begini-begini justru yang dituding gitu. Padahal rakyat sendiri nggak ada masalah kok. Mereka ngambil untung 2.000, 3.000, 4.000 nggak ada masalah kok. Tapi harus ada barangnya gitu. Barangnya nggak ada gimana? Mau masak gimana, mau jualan kan?